Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it. Dia sapi rekan sendiri, Marc Marquez tegaskan tidak terlalu khawatirkan Francesco Bagnaia tapi bukan berarti mengabaikan. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, menyelesaikan sesi praktik MotoGP Italia 2025 di sirkuit Mugello, di posisi ketiga. Tujuannya adalah untuk menyamai saudaranya Alex Marquez dan Francesco Bagnaia. Setelah kemenangan di Aragon, Marquez melaju ke Mugello dengan penuh percaya diri. Juara dunia 8 kali itu yakin bahwa ia juga akan menantang kemenangan pada GP Italia. Namun, pembalap lain telah mendominasi trek bersejarah itu selama 3 tahun terakhir, yakni rekan setimnya Pecco Bagnaia. Ia menemukan kembali kepekaannya terhadap ban depan di Aragon berkaca kram rem 355 mm. Marquez finish di posisi keempat dan ketiga masing-masing pada FP1 dan Praktisi. Setidaknya pada hari pertama, tampaknya pemimpin klasemen itu tidak akan berjalan mulus akhir pekan ini. Dalam sesi sore selama 1 jam, yang akan menentukan masuk langsung ke Q2, ia dikalahkan oleh Maverick Vinales, KTM, dan Bagnaia. Saya berharap bisa lebih jauh di depan Alex, Marquez, dan Pecco, kata Marquez dilansir bolasport.com dari Speedweek. Pada FP1, saya lebih dekat dari yang saya harapkan dan kemudian kami semua melangkah maju pada Praktisi. Namun, sesi ini juga berjalan lebih baik dari yang diharapkan. Ketika saya sendirian di trek ini, saya biasanya lebih kesulitan daripada di sirkuit lain. Saya melaju dengan baik hari ini dan kami mencapai tujuan kami untuk mendekati mereka. Yang terpenting adalah tidak kehilangan terlalu banyak poin dari Alex di trek ini. Saya tidak khawatir tentang Pecco saat ini, karena saya memiliki keunggulan lebih besar atas dia di kejuaraan, ujar Marquez. Namun itu tidak berarti saya telah mengabaikan Pecco di klasemen keseluruhan. Bagi saya, ini adalah trek tempat saya lebih banyak bertahan daripada menyerang. Sirkuit yang bernama lengkap Autodromo Internazionale del Mugello adalah trek tradisional dengan sejarah panjang. Usia trek ini terlihat jelas. Permukaan aspalnya sudah tua, tetapi masih bisa diterima. Lintasannya sudah menunjukkan usianya, dan di beberapa area, seperti tikungan 8, akan lebih baik jika aspalnya lebih banyak, tutur Marquez. Jika Anda jatuh di sana, Anda akan meluncur ke kerikil dengan kecepatan tinggi, yang berbahaya, kata Marquez mengkritik. Ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan untuk masa mendatang. Salah satunya adalah aspalnya, yang sudah berusia 15 tahun. Jika Anda keluar dari jalur balap, Anda bisa merasakan guncangannya. Kekuatan Marc Marquez terletak pada tikungan kiri dan sirkuit Mugello memiliki banyak tikungan kanan yang panjang. Alex dan Pecco lebih cepat di area ini. Saya mencoba untuk fokus pada kekuatan saya di lintasan ini, aku Marquez. Ducati menggunakan paket aerodinamis baru di Mugello. Paket ini digunakan pertama kali pada uji coba Aragon dan telah disetujui. Kami butuh lebih banyak putaran. Target hari ini adalah melakukan setidaknya 1 putaran dengan aerodinamika baru, ucap pembalap Spanyol itu. Seperti yang kita lihat di Aragon, keseimbangan motor sedikit berubah. Mungkin tidak cukup untuk akhir pekan ini dan kami perlu memperpanjang pengujian. Hari ini fokusnya adalah pada keseimbangan motor, dan kami akan mencoba aerodinamika lagi di balapan berikutnya. Kami pikir ini akan memberi kami performa yang lebih baik di masa mendatang. Kami akan menggunakan aerodinamika lama untuk balapan di Mugello. Sementara itu, hasil latihan MotoGP Italia 2025, Maverick Vinales asapi Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Hasil latihan MotoGP Italia 2025 sudah diketahui. Maverick Vinales jadi pembalap tercepat di sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero. Pembalap tim Red Bull KTM Tech 3 itu mengasapi duo Ducati Lenovo Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Sementara, Alex Marquez harus puas di posisi 4. Sesi ini sangat penting untuk menentukan 10 pembalap teratas yang langsung ke babak 2 kualifikasi, Q2. Sementara, sisanya alias 12 rider harus melalui Q1 dengan 2 teratas akan lolos ke fase kedua. Maka dari itu, para pembalap langsung keluar garasi untuk mencatat waktu terbaiknya. Bagnaia membukukan 1 menit 47,022 detik pada kesempatan pertamanya. Pedro Acosta panas dan menggusur Bagnaia dengan torehan 1 menit 45,729 detik.
Kecelakaan menimpa Fabio Quartararo di tikungan 4 saat latihan berlangsung hampir 12 menit. Beruntung, ia masih bisa bangkit. Sementara itu, Marquez masih terpaut 0,117 detik dari Acosta di posisi 3 memasuki 20 menit terakhir. Bagnaia ada di urutan 7 dengan selisih 0,312 detik. 10 menit jelang selesai, Marquez melesat ke puncak klasemen catatan waktu. Ia menggusur Acosta setelah membukukan satu putaran 1 menit 45,044 detik. Perebutan posisi semakin seru. Alex Marquez sempat naik ke atas dengan 1 menit 44,787 detik. Namun, Bagnaia mencetak waktu tercepat 1 menit 44,744 detik dan mendongkelnya. Di detik-detik akhir, Vinales melaju kencang dan membukukan 1 menit 44,634 detik. Ia jadi pembalap tercepat di sesi latihan. Bagnaia kedua sementara Marc Marquez ada di posisi 3. Sementara itu, ungguli Marc Marquez, Francesco Bagnaia ungkap kecepatan yang dibutuhkan untuk naik podium sudah ada. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, menyelesaikan sesi praktik MotoGP Italia 2025 di sirkuit Mugello, di posisi kedua. Bagnaia mengalami terobosan yang diharapkan dengan mengungguli rekan setimnya, Marc Marquez, sebagai pembalap tercepat ketiga. Pembalap tercepat dalam sesi ini adalah Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3. Hasil ini menunjukkan Bagnaia berada di jalur yang benar meskipun tertinggal 0,4 detik dari Vinales. Catatan yang diraih Bagnaia lebih cepat 0,3 detik dari putaran terbaik yang dia torehkan pada MotoGP Italia tahun lalu. Fakta bahwa putaran tercepat yang dia bukukan hanya cukup untuk posisi kedua membuat pembalap pabrikan Ducati itu kehilangan semangat. Bukan hal yang baru lagi bahwa KTM adalah motor yang sangat cepat dan jika dipadukan dengan Maverick, waktu tempuhnya tidak mengejutkan bagi saya, kata Bagnaia dilansir bolasport.com dari Speedweek. Finish di posisi kedua yang mengantarnya lolos ke kualifikasi 2, Q2, telah memberikan timnya hari yang menghibur. Bagnaia membongkar bagian depan Desmosedici beberapa kali dan memasangnya kembali dengan konfigurasi rem yang berbeda setiap kali. Kami bekerja dengan kedua versi, dengan cakram besar dan normal, sesuai rencana. Namun, rem besar tidak mencapai suhu yang dibutuhkan, ujar Bagnaia. Kecepatan tinggi adalah kombinasi dari beberapa faktor, tetapi menurut saya yang terbesar adalah karakter lintasan yang memudahkan saya untuk mengendarai dengan gaya saya. Ketika kami menggunakan ban belakang yang lembut, saya dapat memacu dan memanfaatkan bagian depan motor dengan lebih baik. Jalan menuju kecepatan yang diinginkan sama sekali tidak mulus bagi pembalap 28 tahun itu. Pagi harinya, situasinya tidak bagus, motornya berperilaku sangat canggung, aku Bagnaia. Kami harus bekerja ke arah yang berbeda terlebih dahulu untuk menemukan masalahnya. Hasilnya bagus, tetapi itu adalah jalan memutar dan bukan perasaan yang baik. Hal ini juga tidak biasa bahwa ban belakang medium memburuk secara signifikan hanya setelah beberapa putaran. Itu adalah sesuatu yang masih perlu kami pahami. Meskipun performanya menurun, versi yang lebih lunak tampil jauh lebih baik. Pada poin krusial, kecepatannya berada pada level di mana kami pasti dapat berjuang untuk finish di podium. Namun, awal yang baik untuk balapan juga akan penting. Kualifikasi penting, seperti biasa meskipun tidak mutlak diperlukan untuk berada di baris terdepan di Mugello. Pada 2024, saya memulai dari posisi kelima dan memimpin di tikungan 2. Namun, yang lebih penting adalah mendapatkan perasaan terbaik untuk motor, ucap Bagnaia.